Ustadz Ahmad Ridwan, Ustadz Tahir, tepuk tangan buat Ustadz Tahir Bu. Pak, ya silakan, tepuk tuh Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Segala puji bagi Allah yang telah menghimpun kita di ruangan ini untuk sama-sama kita pelajari sesuatu yang hari ini sedang up to date. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dan mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita, yaitu bagaimana mengkaji kondisi seperti ini agar kita semua faham dalam bingkai keimanan kita memandangnya. Apakah iman bisa naik turun dan apakah kemudian ini juga bisa mempengaruhi? Ya, kalau kita lihat statement para ulama bahwa iman itu definisinya 5. Yang pertama adalah at-tasdiqu bil qalbi, diyakini oleh hati. Wal iqraru bil lisan, kemudian diucapkan oleh lisan. Kemudian wal amalu bil arkan, dikerjakan dengan anggota tubuh. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, berkurang dia dengan kemaksiatan. Namun apakah kemudian lantas begitu saja Allah tinggalkan kita tidak diuji? Allah katakan dalam Quran surah Al-Ankabut ayat kedua, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan begitu saja setelah dia mengucapkan kami beriman dan kemudian mereka tidak diuji? Satu di antara ujian itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala hadirkan virus yang sampai hari ini mungkin dunia masih bertanya-tanya tentang obatnya. Nah, tapi kita ingin membahasnya secara iman. Lantas bekerja di rumah, beraktivitas di rumah, berkantor dari rumah, dalam tanda kutip begitu. Apakah kemudian bisa mengurangi penghasilan buat orang-orang yang beriman? Tahu betul ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada satupun yang melata melainkan Allah yatakaffal bi arzaqihim. Allah yang akan menanggung rizki mereka. Yakin itu. Dan tidak akan pernah tertukar. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, hidupku tenang. Kenapa? Karena aku tahu rizkiku tidak akan pernah diambil orang. Jelas itu. Mungkin boleh jadi untuk sementara waktu, kalau memang di lockdown selama 14 hari. Datang setelah itu mungkin lebih besar. Atau ternyata cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari apa yang harusnya mungkin kita lakukan, tapi ternyata di sana ada madaratnya. Wallahu a'lam bishawab. Orang beriman mengedepankan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan keyakinan kita ini dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lan yamuta ahadun qabla an yastawfiya rizqahu." Seseorang tidak akan pernah diwafatkan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah cukupkan rizkinya. Ya, mungkin sebagian orang akan mengatakan, "Saya kalau nggak keluar nanti akan bagaimana?" Ingat, ini untuk kemaslahatan juga. Bahwa ada para ulama mengatakan darul mafasidi muqaddam ala jalbil masalih. Kemungkinan ada kemaslahatan, tapi di sana ada madarat. Bagaimana cara menimbangnya? Sejenak. Ayo, mari sama-sama. Tatkala kita bicara tentang satu hal ini, Allah yang mengatakan dalam Al-Ankabut ayat ke-17, fabtagu indallahi rizqa wa'budu. Saatnya kita mendekatkan diri kepada Allah, ya, saatnya kita beribadah dengan baik, carilah rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih banyak guru kita ya. Tepuk tangan buat guru kita Ustaz.